Orang kan selalu ngomong, iya Prabowo tahun 98 mah dia cuma disuruh. Enggak. Waktu itu orang-orang yang jabatannya di atas dia itu lagi nggak ada, sehingga puncak komando tertingginya ada pada Prabowo. Di Prabowo. Nih, kalau mau menggiring opini sekalian berdasarkan bukti dan fakta atau tempuh jalur hukum. Kalau cuma keluar-keluar di medsos mah cuma nambah polemik. Yang pertama lu harus tempuh jalur hukum tuh, emang bisa ya? Bisa, ini bisa. Terus terang aja gue kecewa banget sama Jokowi. Dia pengkhianat untuk isu hak asasi manusia. Kemarin pernah di satu episode sebelumnya gue nantangin anaknya, sekarang gue nantangin bapaknya. Jadi siapa yang paling banyak menang? PS. PS. PS mah nggak ada yang menang. Semuanya kalah. Semua Gue sih ya. gak ikut-ikutan, gue gak pernah main. Semuanya kalah, Pak. Kenapa kantor jadi kayak sarang penyamuk? Ada apa ini? Berantakan ya? Berantakan kayak negeri ini ya. Kerjaannya. Enggak, ngomongin berantakan ini makanan didiamin. Balik. Ayo kita mulai baru. Oke teman-teman. Tapi emang mendingan oper-operan bola daripada oper-operan kekuasaan. Iya. Kalau oper-operan bola masih ada ininya, apa namanya? Fair play-nya. Fair play-nya. Ini mau oper-operan kekuasaan kita tahu sendiri, kita ada penuh sekali kejutan-kejutan Kejutan yang mungkin Bang Pepe atau Pak Ardi atau Amulet. PC ini punya kejutan apa nih? Waduh. Setelah 14 Februari kayaknya malah ada banyak hal-hal segar yang bisa kita tertawakan di negeri ngeri. Negeri ngeri. Kejutan-kejutannya bukan dari gua pastinya. Kejutan-kejutannya kan dari yang di atas-atas tuh. Tapi bukan Pak Isnur ya. YLBHI. Jadi kejutan-kejutannya tuh gua tidak pernah menyangka gua bisa lahir, besar dan hidup di negara yang sangat pemaaf ini. Maaf banget. Maaf ya. banget. Iya, maaf. Maaf gitu ya. banget. Iya. Pokoknya orang yang nggak minta maaf aja dimaafin. Nah. Sampai dikasih penghargaan, dinaikin pangkatnya jadi jenderal. Bintang 4 lagi, Bos. Padahal terduga pelaku pelanggar HAM berat. Gokil sih. Mungkin gimana tuh soal-soal seseorang yang diduga pelaku malah dikasih penghargaan. Ini gimana Pak Mulet? Wah, itu Pamule. Terus sama aja misalkan lu diduga sebagai katakanlah pencuri nih, lu nih misalkan ya. emang bukan ya? Penculik. Pencuri atau pencuri? Ya pencuri lah, kalau perumpamaan kan susah orang kayak nyulik orang ya. Nah, gua misalkan Pak RT nih, Pak Lurah kan. Iya. Nah, kalau Pak RT itu ada penculik gitu ya, pencuri atau pencuri sih? Pencuri aja, pencuri. Pencuri gitu. Sebaiknya dia kita amanin dulu, kita hukum atau kita kasih penghargaan sebenarnya. Harusnya dihukum. Harus dihukum malah. Harusnya dihukum. Tapi karena Pak RT-nya sangat pemaaf dan murah hati, Jadinya dikasih penghargaan. kasih penghargaan. Jadi, ayolah kita rame-rame jadi Jangan dong. kan jadi kayak gitu, banyak meme ngomong kayak gitu. Iya, Kedepan jadi apa lah? Kalau semua yang kemudian bisa dikasih penghargaan, ngapain kita perbuat? Iya. Nah, Iya, ini benar. jadinya negatif kan? Iya. Masa kita ngajarin di podcast kali ini ngajarin jadi penjahat, ngajarin jadi kriminal gitu-gitu. Nah ini yang kemudian membolak-balikan keadaan ya. Iya. Ini yang Apa ya, kalau misalnya orang ngomong kayak gini, ngapain sih ngeliat masa lalu mulu? Ya motor aja di spion ya, harus ngeliat ke belakang dong. Gimana dong? poin. Lu aja satu doang. Dua dong. Dua ya. Walaupun satu kacanya agak pecah retak. Maksudnya kayak gitu kan. Kita melanjutkan move on lah ya. Iya, Tapi iya, dengan masa lalu yang tidak selesai Sebenarnya, itu jadi berat banget langkah kita. bener Kan? banget. Jadi yang namanya
maju sebagai satu entitas ya, apakah itu negara, apakah itu entitas bisnis, apakah itu entitas institusi apapun, itu tentu ada yang namanya institutional memory, bener nggak? Betul. Nah, kalau enggak ya gimana? Ada banyak pengalaman, pelajaran atau hal yang sudah dilalui yang kemudian ditemukan bahwa ada orang menyalahgunakan kekuasaan, dikasih tahu harusnya diapain. Nah ini kemudian dia kayak remblong ini, nggak ada yang namanya spionnya, ya kan? Nggak ada yang namanya institutional memory. Jadi kita tuh kayak baru kemarin ini, gue terus terang aja gue kecewa banget sama Jokowi. Dia pengkhianat untuk isu hak asasi manusia. Kemarin pernah di satu episode sebelumnya gue nantangin anaknya, sekarang gue nantangin bapaknya. Boleh nggak sih? Boleh lah. Tapi problemnya memang kayaknya ya, problemnya itu ada di bagaimana kebanyakan orang itu punya ingatan yang sangat pendek gitu. Entah ingatannya pendek atau entah ignorance, gue juga nggak tahu ya. Cuman maksud gue, Jokowi belum lama banget, baru 10 tahun yang lalu, dan di 2014 itu alasan orang-orang akhirnya pada milih dia daripada milih Prabowo kan gara-gara dia janjinya banyak tuh, nemuin Wiji Tukul, membongkar siapa dalang pembunuhan Munir dan segala macem gitu ya. Nah kalau ngomongin Wiji Tukul itu kan dia dalam kerangka orang-orang yang hilang tuh tahun 97-98. Ditemuin nggak? Wiji Tukulnya kagak, penculiknya dikasih bintang. Maksud gua, dia tadi Mas Awi bilang dia mengkhianati bangsa. Dia bahkan mengkhianati mulutnya sendiri. Iya. Terus ini dia nawacitanya salah satunya Nawacitanya kan? Penyelesaian pelanggaran HAM. Iya, dia udah lupa. Itu visi misi dia sebagai waktu Makanya. nyalonin ini kan. Iya. Dia kita kayak dilecehin. Kita kayak bayangin dilecehin tuh. artinya orang kelompok keluarga korban, kemudian orang-orang yang tiap Kamis ya di depan istananya. Bu Sumarsi. Iya, Kita semua. semua lah ini. Dianggap isu 5 tahunan lah. Iya, tapi 5 tahunan. Makanya kita bisa lihat tuh sebenarnya musuhnya Jokowi itu siapa? Musuhnya Jokowi ya Jokowi sendiri pada waktu dulu. Iya. Omongan-omongannya dia dulu kan. Musuhnya Jokowi adalah omongan Jokowi 10 tahun lalu. Kira-kira kan gitu ya. Itu. Dan kalau kita ngomongin lagi soal bagaimana orang-orang ini ingatannya pendek gitu ya. Ingatannya pendek gitu. Itu sesederhana gini. Hari ini kalau lo lihat aja di media sosial, diskusinya tuh soal ketika kemarin menjelang si Prabowo diangkat di Jenderal Bintang 4, Nah, diberi diskusinya kan soal dulu tuh dia diberhentikan dengan hormat. Lalu ada yang ngomong diberhentikan dengan hormat nih, Daniel Anzar nih. Iya, Daniel Anzar ngomong diberhentikan dengan hormat itu tandanya pensiun dini dan segala macam. Selalu urusannya di situ tuh. Diskusinya pasti selalu soal dia diberhentikan dengan hormat apa nggak hormat sih? Ya. Kalau diberhentikan dengan hormat tandanya pensiun dini, tandanya ini, tandanya selalu soal-soal di situ. Padahal kalau lo mau lihat dokumennya itu bisa diakses dimanapun. Nanti kita tampilkan di sini. Kita bisa tampilin di sini. Itu ada 2 dokumen. Yang satu namanya dokumen DKP, yang satu lagi nama dokumennya Kepres. DKP itu apa, Jis? Gua lupa. Dewan Kehormatan Perwira. Dewan Kehormatan Perwira, iya. Gue lupa singkatannya. Itu jelas. Nggak usah lah ngomong dia diberhentikan dengan hormat atau nggak hormat gitu. Tapi fakta bahwa dia diberhentikan sendiri kan udah bermasalah. Dipecat. Kenapa kemudian dia sampai diberhentikan atau dipecat, ini kan berarti ada sebab musababnya gitu ya. Dan itu tercantum tuh di situ semua tuh. Dan salah satunya itu adalah ketika dia mengejar-ngejar aktivis tahun 97-98. Dan ini udah diakuin loh sama dia secara langsung. 9 penculikan aktivis kan. Penculikan ini kan waktu dia minta maaf sama Budiman Sujatmiko sama Agus Jabo. Iya. Dia ngaku kan, iya dulu saya ngejar-ngejar kalian dan segala macam. Komnas HAM-nya diam juga. Bahkan dia bilang ini ya, itu bisa jadi satu pendalaman lagi tuh. Itu kan karena instruksi atasan. Iya. Itu kan harusnya jadi bahwa secara ini ada tanggung jawab komandonya semakin terasa kan di situ kan maksudnya. Nah, di level itu. persis di soal itu, Pak Mulet, itu kita udah Mulet beneran saya. Ini udah mulai. Saya udah menutupi kemuletan saya. persis di soal itu kita udah pernah bahas waktu podcast sama Inaya Wahid dan sama Dimas koordinator Kontras. Dan di situ teman-teman bisa ngeliat langsung ke episode itu ya. Dimas jelasin soal yang namanya absence of power.
Iya. Orang kan selalu ngomong, iya Prabowo tahun 98 mah dia cuma disuruh. Enggak. Waktu itu orang-orang yang jabatannya di atas dia itu lagi nggak ada, sehingga puncak komando tertingginya ada pada Prabowo. Di Prabowo. Dia bertanggung jawab tuh secara penuh. Ya bersama 3 orang lain yang juga direkomendasiin untuk diadili ya. Waktu itu Faisal Reza, kemudian siapa ya? Itulah ada 3 orang lagi, Syafri Samsudin dan satu lagi gue lupa. Dan juga gue lihat ada banyak ini ya, argumentasi di sosmed yang kemudian dia itu apologetik gitu. Prabowo dulu beda loh sama Prabowo sekarang. Setelah Gemoy barangkali barangkali dia beda gitu. Prabowo yang dulu kayak gitu. Nah, lu bisa percaya nggak sih kalau dulu aja yang belum punya kekuasaan setinggi itu, dia bisa men-surpace atau kemudian ngangkangin gitu ya atasan-atasannya jalan sendiri, apalagi sekarang. Nah, tuh. Bisa nggak sih orang kemudian bisa begitu berubahnya gitu, sehingga kemudian jaminannya apa gitu kan, untuk kemudian kita serahkan negeri ini ke tangan orang-orang yang kemudian tentu masa lalunya bermasalah, kemudian ketika debat juga kalah kemarin gitu, menang juga kita nggak tahu, tiba-tiba angkanya segitu-segitu gitu kan, tiba-tiba masalahnya banyak banget di KPU. Tuh. Gimana Bro Ardi itu? Ya gue kalau ngomong soal media sosial, jujur aja kalau teman-teman ngelihat fenomenanya di fenomena puncaknya di Jokowi sama Prabowo-nya. Cisarua situ ya. Puncak. Kita kalau mau guyonan lagi ya. Nanti beberapa episode terakhir tuh kayaknya kagak ada tuh TikTok. Guyonan. Iya udah sendu kayak gitu. Tapi memang guyonan. Kita mulai lagi aja lah. Guyonan memang nggak bisa dipaksain. Kalau situasinya memang lagi sendu, tidak ada yang bisa diguyonin, apalagi orang kita yang jadi bahan olok-olok negara hari ini. Agil aja bawain apa namanya? Bikin kopi dong. Agil bawain siomay aja kadang-kadang enggak Batagor. Ya kan? Kirain cuma penyelenggaraan pemilu doang ya ugal-ugalan. Iya. Agak Ambil kamera juga. Kagak tahu dia ada kameramen juga. Aduh. Kalau penyelenggaraan pemilu ugal-ugalan, kalau kameramen agil-agilan. Gila-gilaan. Masuk nih kok. 2015. Guyonan 2015. Supaya. Gimana Pari. Tapi Lanjutin gimana? ya. Balik. Puncak. Nah, kalau puncaknya pada di posisinya Jokowi sama Prabowo gedeknya, jujur aja gue gedek di netizen yang emang ini. Kenapa Jadi tuh? sat banget nih. Jadi udah nih, gue udah kumpulin nih. Tapi emang karena gue baik hati, gue gak cantumin foto sama muka lo, tapi gue udah kumpulin nih komen-komen lu di sini. Nah, di sini nih. Masalahnya kan itu editan ya. Itu baik Sekarang hati gua ya? belum ngebaca nih apa sih isinya. Belum baca nanti aja nanti. Jadi intinya itu baik hati ya. Nggak disebut namanya tapi baik hati gue. Jadi intinya yang udah gue Komen-komennya ya. Yang udah screenshot nih. Ya, Ini kita nih. laporin aja. Sebenarnya screenshotnya udah gue bacain satu-satu ya. Laporin. Nih, kalau mau menggiring opini sekalian berdasarkan bukti dan fakta atau tempuh jalur hukum. Kalau cuma keluar-keluar di medsos mah cuma nambah polemik. Yang pertama lu harus tempuh jalur hukum tuh, emang bisa ya? Bisa, ini bisa gue jawab. Jalur hukumnya udah ditempuh dari entah berbelas-belas tahun yang lalu, tapi orangnya mangkir mulu. Nah, ini. Iya kan? Betul. Iya kan? Betul. Udah berapa kali dia dipanggil Komnas HAM nggak mau datang? Kabur. Terus yang selanjutnya di sini yang ngebully pemerintah pasti pendukung Anies Ganjar. Nah, pada waktunya yang benar akan terungkap dan perbuatan jahat akan ketahuan. Tetap semangat Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Faktanya Prabowo pernah bertaruh nyawa untuk Indonesia. Dan apakah yang bilang Prabowo nggak pantas mendapat title apapun sudah seperti Prabowo berkorban nyawanya. Saya hargai kepedulian kalian, tapi kalian jangan provokator. Mau siapapun presidennya, kalau lu masih nganggur sama yang suka nyinyir, lo Jess. Ya gitu-gitu aja hidup lo. Ini ada nih. Entah masyarakat sipil mana lagi yang diwakili sama YLBHI. Ya kita mah diwakili. Ini komen-komen yang kemarin gue screenshotin semua. Itu waktu dia ngerespon soal apa tuh? Ini apa namanya siaran pers pengangkatan bintang 4-nya Prabowo. Pemberian bintang 4-nya Prabowo. Kalian dibayar berapa sih ya Prabowo?
segitu nganggurnya. Emang ya. Itu yang gue rasain emang sebete itu sama. Ya mungkin gue ada dua hal sih yang gue tangkap. Mungkin memang kalian nggak tahu. Terus yang kedua mungkin kalian emang nggak mau tahu. Udah itu aja. Kalian ada di posisi yang mana nih? Kalau kalian nggak tahu, ya cari tahu sebenarnya kayak gimana. Kalau kalian nggak mau tahu, ya udah bablasin aja kebodohannya. Itu. Tapi itu yang tadi dibilang Mas Awe ya, ignorance ya. Itu tadi Jesse Gua yang ngomong. soal Oh, itu Jesse, ya, Jesse. Jesse ya. Ya bahwa itu juga jadi sesuatu yang akhirnya apa ya? Bahayanya kalau teman-teman masyarakat sipil dan pegiat-pegiat HAM itu bilang impunitas tuh sejahat itu ya. Impunitas apaan sih Bang Mulet? Impunitas itu sejenis imunisasi atau apa itu? Kekebalan. Iya, jadi kekebalan, apa kekebalan. namanya memberikan kekebalan bagi orang-orang yang tertentu ya, yang kemudian akhirnya tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga kemudian dia ngerasa Nggak apa-apa. ya udah bisa Nggak dan apa-apa. bukan cuma nggak apa-apa, tapi Bisa itu berkuasa. membuka peluang dia untuk melakukan hal yang sama atau bahkan lebih buruk kan. Jadi cara menggapai kekuasaan berarti impunitas. Benar? Iya. Betul. Berangkat dari situ ya. Betul. Ya, ya. Betul. Dengan nggak dihukum-hukum, dengan nggak diproses malah jadinya dia berkuasa. Dan Kan jelek banget bro, lu melakukan satu bentuk kejahatan, lu ya. Kemudian lu nggak dihukum-hukum, wah gua melakukan sesuatu nggak dihukum, malah gua dikasih penghargaan. Tapi Dan kebayang nggak? degradasinya lebih parah loh. Maksudnya hari ini orang yang diduga sebagai penjahat HAM justru yang tadi dikasih bintang kehormatan. diduga kuat. Bukan bintang kehormatan lagi nih. Bukan, kalau bintang kehormatan, Ini bintang Masih nggak empat. apa-apa. Langsung ya. ini kayak Bintang kayak 4, Bos. aktif, kayak militer aktif. Ini bintang aktif ini, bintang aktif. Jadi lo bayangin ini Lu orang, udah dipecat. ini orang udah dipecat. Waktu itu bintang berapa dia? 3 dong. Tiga. kan? 3 ya Iya. latihannya. Terus tiba-tiba lama nih nggak aktif nih jadi tentara nih. Terus tiba-tiba naik pangkatnya jadi bintang 4. Coba. Sementara rakyatnya terus bintang 7 ya, pusing coy. Harga beras Oh, naik, uyer, ada uyer. kan? Ada yang bintang 9. Apa? Jangan dong. Tapi gini ya, mungkin ya nggak apa-apa kali ya, dia senangnya kayak gitu kali ya, dikasih kali ya, daripada ntar ngamuk. Itu dia. Masalah ya. Ya, itu, Lalu iya. gimana tuh? Iya. Ini jadi guyonan kayak gitu atau gimana sih? Ya akhirnya jadi Negara jadi kayak, loh, Iya. banyak yang ngomong juga, ini kan juga sama aja tidak menghargai apa yang kemudian jadi keputusan TNI, ya kan dulu ya kan, nggak menghargai, kemudian tidak punya institutional memory gitu ya, apa yang kemudian menjadi pelajaran, ini kemudian diserpai semua, dan terus aktornya tuh, Pak Joko Widodo ini, jokes banget ya. Iya ini, Iya banyak jokes dia. Ada di dalam nama Jokowi ada joke. Jok, ya, Iya. memang, ya. Jokes ya. Jokowi dodol ya. Ya. Dah, pokoknya udah gone lah itulah. Iya, tapi memang problem lain akhirnya ya dari gue sebetulnya punya kemarahan yang sama besarnya dengan Ardi ya terhadap netizen yang berlomba-lomba ngejilatin bahasa kasarnya ngejilatin pantatnya Prabowo sampai mengkilap gitu ya. Itu itu kayak Udah pernah lihat dia? nggak tahu gue. Cuman maksud gue itu tuh kayak apa? Ya? Dulu kan Biji Tukul pernah ngomong, gue lupa kalimat tepatnya kayak gimana, tapi kira-kira jangan sampai kalian mengerti apa itu penindasan ketika popor tentara sudah tahu gak sih, lu tahu kan Iya. kalimat Iya, itu iya, iya. ketika dia udah bener-bener dihajar sama tentara gitu, kira-kira kan Biji Tukul kan matanya yang diperban itu kan gara-gara Iya. dipopor. Jangan sampai lo baru bisa berempati ketika lo udah jadi korban kira-kira gitu. Dan hari ini tuh dengan segala fakta yang udah pernah kita buka ya, maksud gue ya, dengan fakta DKP dia dipecat, kepresnya ada, Iya. dokumen di Komnas HAM-nya ada, bagaimana dia dulu juga pernah di-ban ke luar negeri juga ada, dan yang lain sebagainya. Orang-orang ignoran saja. Apa kemudian, ya tentu saja kita tidak berharap, tapi pertanyaannya apa kemudian kalau keluarga lo ada yang aktivis terus diculik, terus baru lo mau ngerasa, oh iya benar juga nih kata bocah-bocah di Hamburger Podcast ini, jangan milih Prabowo. Gitu-gitu. Tapi jadi vandal banget ya, maksudnya Iya, kalau dengan jadi logika itu banal kan jadi banget. ya banal. Wah, lebih parah berarti kan. Iya. Nggak apa-apa Resikonya jadi terlalu yang Iya. itu dia. Sementara ya speechless ya kalau udah ngomongin itu kan akhirnya kan. Kita Pokoknya gue ngomongnya Jokowi aja, kalau di sini gue sama Jokowi aja. Katanya orang tuh kalau mau ketahuan karakternya kan dikasih kekuasaan. Iya, betul.
Nah, ini sekarang kelihatan tuh kekuasaannya. Karakter aslinya, Mas. Karakter aslinya Jokowi kelihatan tuh bahwa dia tentu saja mengkhianati ya perjuangan hak asasi manusia. Dia punya mandat untuk kemudian juga menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, malah kemudian apa yang dilakukan di zamannya Joko Widodo ini yang kemudian tentu publik ya dan banyak masyarakat itu dulu memilih Jokowi itu gara-gara apa? Gara-gara nggak mau sama Prabowo, benar Betul. kan? Betul. Iya, itu kunci sebenarnya. Kemudian ketika kemudian masih menghadapi Prabowo, meskipun barangkali juga udah nggak senang sama Jokowi, tetap dipilih Jokowi supaya apa? Supaya jangan Prabowo. 2019 tuh ya? Iya, 2019. Malah kemudian Prabowo-nya dimasukin ke kabinet, udah melukai banyak banget itu. Udah mau melukai pendukungnya sendiri yang kemudian dengan alasan dia nggak mau ada Prabowo jadi presiden Indonesia gara-gara tadi itu tuh soal-soal penculikan, soal-soal macam-macam itu. Kemudian malah di dalam masa-masa akhir pemerintahannya Jokowi ya ke tahun ke-9 dia jor-joran nunjukin karakternya dia siapa yang kemudian cawe-cawe, kemudian nggak ada malu-malunya gitu, dorong anaknya yang juga belum cukup umur untuk itu pakai tangan paman, macam-macam semuanya itu. Dan gitu kita rasakan semua pakai bansos. Nah itu yang kemudian rasanya udah telak lah. Kenapa gedeknya sama nih Pak Jokowi kalau denger ya, bener-bener saya pengen menantang Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini di mana hati nurani, di mana perasaannya Bapak nih soal korban ya, solidaritas ke korban, orang-orang yang setiap hari Kamis menuntut katakanlah negara untuk kemudian bisa memberikan rasa keadilan ya, dan mencari pelaku. Malah kemudian yang kejadian sebaliknya, dan ini kemudian akan barangkali akrobat-akrobat kayak gini yang membolak-balikan antara itu kan ini fakta jadi kayak fiksi gitu loh, ya kan? Jadi kayak cerita aja. Jadi kita kayak diketawa-ketawain aja. Gue jadi keingetan 10 tahun yang lalu waktu Jokowi baru terpilih. Itu kan kita semua ada di euforia yang kira-kira sama ya. Ya karena apa? Maksudnya Karena berhasil menghadang Prabowo itu euforianya di situ. Euforianya gitu kan, kayak semacam pertarungan sipil dan militer, lalu sipil yang memenangi. Kan kira-kira gitu ya waktu Dan itu. dia juga bukan dari kalangan sipil yang punya parpol, bukan dari kalangan sipil yang berada seolah-olah kan. Kayak orang-orang kayak kita kebanyakan. Terus ya dia tukang kayu gitu kan. Terus kemudian beberapa kelompok Kristen juga kayak langsung menyamakan, wah kayak Yesus nih anak tukang kayu gitu. Ada nuansa kayak gitu yang waktu itu Kristen. Ada nuansa kayak gitu yang waktu itu muncul ya. Terus tapi kalau gue ingat banget Bor, waktu 2014 kita lagi jadi Bor lu kan mulet. Oh iya mulet. Saya bisa jadi siapa aja. Saya terima saya. Waktu itu kita lagi aktif-aktifnya di Sahabat Munir. Terus tiba-tiba kayaknya nggak nyampe sekian bulan kita langsung udah langsung putus asa dan pupus harapan juga sama Jokowi ketika Hukuman mati. Bukan hukuman mati waktu itu. Itu pertama kali, Bro. Pertama kali ya? Iya, belum 100 hari. Ya. Langsung eksekusi mati dan sebagainya itu tuh. Si siapa dulu? Ya, itu yang ada Bali 9 di sana. Oh, Bali 9 iya. Kemudian ada yang berbanyak orang ya. Tim transisi pemerintahan itu sebelum dia pelantikan atau sesudah? Tim transisi ya Sudah lah. sebelumnya. Nah, itu Sebelum di setelah. waktu tim transisi itu kan siapa yang ditunjuk, inget gak lo? Adi Wijayanto bukan? Hendro Priyono. Hendro Priyono ya. Itu di situ momen dimana ya Bor, Henry nih. Jadi sementara dia adalah orang yang kita duga kuat dalam dibalik pembunuhan. Ikut terlibat. Itu sebetulnya udah titik di mana gue juga udah langsung udah deh. ya hukuman mati itu. Gejalanya, simptomnya udah mulai Kelihatan terasa di situ. ya. Tapi kita enggak. Iya. Oke, masih coba Berbaik. Iya, positive thinking, C. Tapi ternyata ya tadi Mas Awi bilang bahwa akhirnya 10 tahun kekuasaan ya membuka tabir siapa sebetulnya dia
Ya, tabir surya. karakternya segala Ya, macam asli, kan asli. Ya. hari ini. Ya, itu kan satu kenyataan ya. Akhirnya kita ketahuan bahwa apa yang diomongin kebalikannya. Iya. Semuanya kebalikannya. Iya, kebalikannya. Apapun yang diomongin dia itu kebalikannya. Jadi kalau dia mau ngomong mau menyelesaikan HAM, artinya kebalikannya nggak akan menyelesaikan Nggak. HAM. Anaknya nggak maju, akhirnya anaknya maju. Ya semuanya kayak gitu. Jadi ini benar-benar satu siasat politik ya, atau cara komunikasi politik ya, yang menurut gue itu terus terang nih, kalau kita sama-sama dari Jawa Tengah nih, Pak Jokowi dari Solo, saya dari Gombong Pak, dia bilang gitu. Ayolah kalau gitu kita tarkam aja lah Pak. Anjir. Tarkam apa? Antar kampung aja gitu. Masa aja kita ngomongnya di belakang kayak gini beda sama yang di depan Pak. Kita jangan juga kayak gitulah sebagai sesama orang Jawa Tengah nih Pak gitu. Iya. Nah hal kayak gitu tuh. Iya. Nanti kan kita sendiri yang malu gitu. Bapak kan juga kepala pemerintahan, kepala negara gitu. Saya jujur hormat banget udah dulu ketika benar-benar dengan banyak optimismenya di awal ya. Bahkan gak cuman kita, majalah Time, Ya. New Hope, New Hope. New Hopes ya kan. Nah sekarang hopes-nya apa? Nah, Hope-nya berhenti, Pak. hope-nya di mana? Sekarang jadi dope. Iya. Hah? Hope. Di Op. Hope, iya berhenti. Nah, sekarang gini, oke. Nah, mungkin sekarang kita daripada kita kemudian men-stock list ya, apa-apa saja yang kemudian jadi keresahan kita hari-hari ini, barangkali kira-kira keresahan apa Ke depan, lagi ya yang akan muncul. Yang akan muncul. Prediksi. Iya, prediksi keresahan apa lagi? Lu dari mana dulu deh? Bentar ini. Iya. Joko prediksi ya? Iya. Prediksi ya. Jelas Jokowi akan menempatkan orang-orangnya di kabinet dan dia akan cawe-cawe. Oke, dia akan cawe-cawe di kabinet ya. Ngomongnya dia cawe-cawe atau enggak? Ya udah tanyain aja Ya, sama Erlangga. Tanyain aja sama Pak Prabowo. Prabowo. Nah, berarti kan yang sebaliknya. Nah, dulu bro. Kayaknya putusan MK yang kemarin membatalkan threshold 4% itu kan dibilangnya Akan berlaku akan 2019. berlaku 2029. 2029 ya. Kayaknya sih akan ditempuh berbagai macam upaya untuk dia bisa berlaku di momen-momen sekarang ini supaya partai anaknya lolos lah ke DPR. Tapi lewat jalurnya MK gitu. Mungkin MK lagi, Oke. Pakai cheat. pakai cheat lah. Oke, itu berarti akan ada kekagetan lagi ya. Tapi justru karena udah kita prediksi, jadi justru nggak usah kaget lagi. Nggak usah kaget lagi. Kalau kata anak-anak sekarang apa? Disappointed but not surprised. Anjay. Gue udah tahu ujungnya. Iya. Udah mulai apa Gue kira-kira? sih ngeliat ini ya, maksudnya apa namanya, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat tuh ke depan kita bakal sering nyengir nih, ketawa gitu kan. Karena kemarin tuh kayak teman-teman mahasiswa tuh udah mulai kan diintimidasi Iya. oleh sesama masyarakat sipil. Iya, LBHI. Sini depan kantor. Iya. Lokataru. Welcome to the club maksudnya di level itu. Iya, Pasti ke iya, depan iya, akan welcome to the club. Itu berarti Pam Swakarsa. Pam Swakarsa. Jilid baru. Tahu nggak Pam Swakarsa? Nah, itu bentukan. Nanti kita obrolin bentukan di akhir-akhir masa kekuatannya Soeharto, masyarakat diadu dengan masyarakat. Konflik Kelompok-kelompok horizontal lah. preman. Jadinya konflik horizontal. Kalau gua ya, gua balikin juga ke gua. Barangkali yang sudah agak ketahuan di media itu katanya Golkar nanti mendorong supaya Pak Harto jadi pahlawan. Tuh ya kan? Iya lagi. Barangkali juga bapaknya Pak Prabowo, ya kan? Siapa tahu nggak? Sumitro bisa jadi ya kan? Nah itu bisa jadi tuh gelar-gelar ini bisa jadi ya bisa jadi diberikan ininya. Jadi memang bolak-balik gue selalu berpikir bahwa kok ya mirip amat gitu ya sama apa yang di Filipina gitu. Ubah-ubah sejarah gitu kan. Baru kemarin lah 26 tahun yang lalu 98 ya kan. Sekarang udah kemudian dibolak-balik nalar publik apa kebenaran. Bahkan kalau lu nggak seneng nggak apa-apa sama orang yang kritik kita. Tapi kalau lu kemudian lu nggak seneng sama kebenaran, lu gimana? Ya kalau ada fakta, lu nggak seneng sama gua nggak apa-apa. Misalkan Pak Jokowi nggak seneng sama saya, tapi Pak Jokowi bisa nggak
membantah fakta bahwa ada kasus penculikan. Ya, itu loh, hal kayak gitu. Betul. Di situnya Pak saya tantang. Temukan itu, ya kan? Biji tukul di mana, ya kan? Iya. Nah, itu yang kemudian selalu Hamburger nggak pernah berhenti menyuarakan, Iya. meskipun dengan cara kita yang seadanya kayak gini. Betul. Itu sampai ini ya. Apalagi, nah ini kan ada kecewaan. Nah kemudian pertanyaannya setelah kecewaan, mau ngapain, mau diapain ini? Nah, kasih tahu nggak ya? Iya. Tahu nggak ya? kalau Kalau kata- dikasih tahu di sini, nanti nggak di. Kalau kata teman-teman gue tuh di spill dong. Iya. Di spill. Nanti nggak ada episode selanjutnya. Tapi emang ini ya, maksudnya ya banyak banget gue kalau tadi kata Mas Al, kita harus mempersiapkan diri nih. Ke depan tuh akan banyak hal-hal yang lebih nyebelin. Iya. Iya. Kayak gitu-gitu. Kita kayak- ngapain? Mulai Ya, itu. ketawa-ketawa getir, Ya, main akhirnya- PS, apa? Tapi tetap ini sih maksudnya. Sticknya masih ada nih. Iya. Kira kita ngomongin- Kayaknya memang mendingan main PS dia ada aturannya, coy. Iya benar. Daripada ini ugal-ugalan ya bos. Iya, maksudnya kalau ya kebetulan punya pengalaman singkat gua dan mungkin Mas Awi juga punya Ardi, Jesse segala macam punya pengalaman bersentuhan langsung misalnya dengan keluarga korban itu kan Ya, pasti. hari ini Betul. sedih banget kita. Bahkan ada beberapa keluarga korban yang sampai akhir hayatnya yang anaknya hilang segala macam meninggal. itu sampai meninggal dia nggak mendapatkan keadilan gitu di level itu masa gue nggak tahu orang sekeji apa yang akhirnya bisa membantah fakta-fakta yang kayak gitu tuh itu luar biasa apa ya menjengkelkan gitu. Tapi maksudnya di level itu kita juga tadi kata Mas Awi kita nggak bisa tetap diem dan berputus asa ya, saya tetap bawa merawat ingatan segala macam itu jadi penting gitu. Apalagi untuk gua yang masih di generasi milenial Mas, jadi tetap Gen Z. Gen Z ya. Gue belain lo. Kurang bayar apa gue ya Ya, temen jadi lo. ya minimal tadi bahwa ya lu boleh sebel sama itu tadi menarik tuh. Lu boleh sebel sama sosok tapi jangan denial terhadap fakta yang Fakta, ada. Lu iya. harus Setia sama fakta. Di level itu tetap Lu harus. boleh nggak senang sama kita, Ya. tapi ya kita ngomong sama faktanya. Itu jadi Gimana bro? What are we going to do next? Kita mau ngapain? Enggak kepikiran sebenarnya ya karena udah saking numpuknya ya. Jadi memang kita maju kena, mundur kena juga. Kayak filmnya Dono nih. Ya benar ya. Maju kena, mundur kena. ujung-ujungnya tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Iya. Kenyataannya pada waktu nanti Akhirnya kan Jokis, bro. jangan-jangan. Makanya kenapa Nggak, kita sebenarnya nggak dilarang, tapi karena mungkin ini gua lihat ya, karena memang ini benar-benar nggak lucu. Ini kan Iya. benar-benar nggak lucu, Iya. tapi kemudian jadi ya kan sama sekali nggak lucu. Kita ketawanya nyengir aja ya. Kok gini ya? Iya. Iya. Tapi sebetulnya kan apa rohnya dari tertawa sebelum tertawa itu dilarang kan sebetulnya mirip dengan roh kita Di Joke is awal. not a crime ya. Joke is not a crime. Karena ya zaman Orde Baru, zaman Soeharto gitu. Siapa itu Jojon aja di penjara gara-gara jokesnya dia yang soal duit gopean. Jojon ini Iya, empat Kak. jari. Itu Ya. Jon. Itu Jon. Oh, iya. iya. Jangan-jangan sekarang kan udah mulai banyak tuh yang komedian keluarin jokes apa terus akhirnya Ya, kena diperiksa, ITE, Ya, diperiksa, butet. Itu salah Pagelaran. ini solidaritasnya ya. Eh, Itu seruan solidaritasnya si Dono Kasino Indro kan. iya. Iya. Jangan-jangan itu prediksi juga tuh Iya. Emang dari iya, 30-40 tahun yang lalu nanti siapa tahu lo akan balik lagi ke Orde Baru gitu kira-kira dan sekarang udah di depan mata nih. puluhan tahun lalu, tapi akhirnya relate dengan kondisi hari Tapi ini. ya. Mungkin kalau pertanyaan tadi apa yang harus kita lakukan, mempersiapkan diri sih menurut gua. Ngapain? Mempersiapkan diri aja untuk semua kemungkinan yang mungkin terjadi ya. Jadi minimal kalaupun Batin harus kuat Iya, ya kan? Dengerin mempersiapkan. kelucuan yang nggak lucu ini betul ya kan? mitigasi-mitigasi yang penting harus Iya. kita siapin. Itu juga kayaknya harus kita pikirin Iya, benar. matang-matang lah. Teori sejarah itu betul. Sejarah itu berulang. Yang membedakan cuma zamannya aja. Nah, iya. Iya kan kayak misalkan sejarah itu berulang kan. Misalkan apa persamaannya Jokowi sama Prabowo. Bapaknya Prabowo sama anaknya Jokowi sama-sama PSI gitu.
Bedanya, bedanya yang satu PSI asli, yang satu PSI bootleg. Kacau. Kan sejarahnya berulang, beda zamannya doang. Iya benar. Mas Awi gimana Mas Awi? Apa yang akan lu lakukan? Mungkin bisa kita tetap jaga apinya ya? Gua ngelanjutin saja. Kita harus kemudian tetap sehat, ya, menjaga kewarasan. Lu jadi gue bilang kita tetap menjaga kewarasan. Nggak apa-apa kayak gini situasinya. Kita juga ngelihat kok ada orang-orang tangguh sebelum kita juga gitu, yang kemudian dengan kecintaannya terhadap kemanusiaan, dengan terhadap sesama gitu ya, mereka tetap bisa berkarya gitu. Contoh misalkan Pramudia Anantatur ya kan, kurang apa dia kontribusinya besar banget ke peradaban di Indonesia. Bagaimana dia menunjukin siapa Indonesia di zaman penjajahan, kemudian bagaimana orang-orangnya, wataknya, bahkan dia berkali-kali dipenjara dari rezim ke rezim. Orde Lama. Tapi tetap kemudian dia bekerja ya, produktif gitu ya, menghasilkan karya-karya yang kemudian barangkali dia nggak akan melihat atau merasakan gitu buah-buah dari karyanya itu bisa diyakini sama banyak orang. Jadi memang perjuangan ini hidup nggak gampang. Kita harus terus berjuang gitu ya. Tapi memang kalau kita menyerah, enak banget barangkali itu yang dipinginin sama kelompok-kelompok yang kemudian hari ini lagi kemudian suka-suka lu aja deh mau ngapain, akrobat-akrobat apa aja deh, kasih-kasih jabatan, kasih-kasih bansos, kasih-kasih bintang. Itu kan ini yang kemudian kita kelompok-kelompok kasih bintang. ya kasih-kasih apa sih? Mas Awi kan suka kan dikasih bintang. Ya. Iya kalau itu dong, apa namanya, ratingnya ya? Apa dong? Bukan dong. Apa dong? Yang seger. Yuk. Ya kita jaga kewarasan, bener kata Mulek. Kewarasan, kita mulet. Jangan kemudian terbawa keadaan. Enggak apa. Ayo kita. Mungkin akhirnya sekarang satu putaran terakhir nih. Apa lagi nih, Bro? Kata-kata terakhir deh, maksudnya dalam episode ini, dalam podcast ini. Kita bisa begitu terancamnya ya? Iya, takutnya gitu. Kata-kata terakhir dalam podcast ini mungkin satu orang bisa ngomong deh, entah Surat wasiat maksudnya. entah kata-kata untuk menyemangati orang lain ataupun bahkan menyemangati diri sendiri juga nggak apa-apa. Ya udah, mulai lu. Lu dong, nggak? Tadi kan muternya udah begini. Ditutup di gua nanti. Oke. Mas Awi. Mas Awi. Tetaplah kita berhak kritis. Wih. Tetap kritis dong. Semoga saja ya kekritisan ini nggak akan pernah mati. Nah, kalau kekritisan mati, barangkali hilanglah namanya nanti peradaban Indonesia ditelan oleh orang-orang yang memang nggak ada katakanlah Nalar kritis. Ininya ya konsekuensi logisnya. Konsekuensi logis, Bro. Emang ada konsekuensi nggak logis dari kita tadi ketawain kamu tuh ngomong konsekuensi logisnya. Maksudnya konsekuensi logisnya kalau kemudian terus-menerus dipimpin sama orang-orang yang nggak mengerti sejarah, orang-orang yang kemudian memutarbalikkan kebenaran, kemudian kita nggak kritisi, ya barangkali ya Kita berkritis. kita berkritis lah gitu. Oke. Dan harus kritis ya? Kita berkritis. Fathia dan Haris. Kita Pak Mulet. Kalau kemarin ya salah satu ya tadi mungkin belum keluar ya, kejengkelan gue adalah ketika teman-teman melupakan ini ya, kemarin itu tim kampanyenya TKN 02 itu mencoba mengutip Munir, dipotong, dimutilasi dia untuk apa namanya, menjustifikasi videonya ya, menjustifikasi soal si Mas Bowo itu kan. Tapi gue juga akan melawan itu dengan kutipan Munir juga. Dia tetap harus menjaga keberanian, berani karena benar kan. Jadi whatever it takes, sebenarnya kita tetap harus menyuarakan situasi seperti fakta-fakta yang benar gitu, fakta-fakta yang memang yang tadi kita nggak boleh deny lagi itu di level itu. Nah, kalau itu saja kita tidak berani dan kita mundur gitu, itu terus siapa lagi gitu kan. Hari ini itu yang dibutuhin gitu. Tetap itu satu. Yang satu doang ya, nggak boleh lagi. Nggak boleh, mau 5 juga nggak apa-apa. Mau 5 juga. Cabut bintang nggak?
bintang yang gimana tuh? Kayak gini, itu terus kemudian ini juga sih, maksudnya kalau kata Pak Karno, Pak Kusno, ya kan kita tetap harus jaga semangatnya, jaga apinya gitu. Dan itu ya kita nih yang memang mungkin punya pengalaman lebih dulu segala macam, tetap juga harus menghembuskan bara kepada teman-teman yang lain. Merawat ingatan tetap jadi bagian yang penting di level itu, karena gue nggak tahu kontra narasi yang terus dikaburkan dikaburkan narasi segala itu mengkaburkan macam, fakta ya. dengan media sosial hari ini, disrupsi informasi yang tadi Ardi bilang segala macam. Nah, menjaga kewarasan, merawat ingatan itu jadi penting. Mungkin itu Pak Jesse. Pak Ardi. Aku karena Mas Sawi tadi kita berat kritis, tolong Pak Mulid lihat sana Pak Mulid. Oke. Nah itu bajunya Hajar Oligarki. Jadi terinspirasi dari Pak Mulid semua. Kalau gue sama Mas Awi ya kan. Gue gak bisa menginspirasi diri gue sendiri ya. Padahal dia ada yang salah gitu. Atau itu dia sering banget lu Pak rasisme. apa dong? Singkat padat. Dah, gue itu aja. Dah. Terakhir gue ya. Iyalah. Gue Gue terakhir dong. Hah? Gue terakhir Kan tadi udah. Gue cuma tip itu doang. Oh, Gue punya apa lagi? Lu butuh apa dari gue, Jess? Hai, masuk sini. Masuk sini. Langsung aja. Enggak apa-apa ya, masuk. Sama sini. 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 Udah. Sini. Langsung. Enggak, kenapa? Ya Ila udah nyampe sini ngapain di situ aja? Nih, saya udah. Kesel di atas. IWD ya? Oh iya. Sini. Ayo. Iya. Enggak apa-apa. Kalau situ enggak kelihatan. Nggak kelihatan sini. Ya udah lu jangan dipaksa. Gimana? Oke. Ya kalau gue nggak usahlah berbangga-bangga atau ngerasa hebat dengan memberikan atau menerima bintang 4, karena gue tiap hari ngasih bintang 5 ke tukang ojek. Udah cukup. Oh, itu juga ya. Cukup. Gue dijemput dulu ya. Udah. Ditambah. Aduh. Oke, cukup deh. Bye. Thank you. Semua ini mencintai negeri ini walaupun negeri ini sering menjengkelkan. Thank you. Thank you. Bye. Bye.